Kakinya itu agak ke sini, di belakang kakinya. Di belakang kakinya kamar saudara. Kemudian saudara tibalah di Saguling lagi, saudara naik ke atas. Kapan Beni Ali datang? Maaf, Pak Beni Ali Propam. Ya, Tanggal 10. Karo Propos. Tanggal 10 Juli. Malam itu Tidak datang. tidak datang. Kemarin dia memberikan keterangan bahwa dia datang. Saudara tidak membantahnya. Saya membantah yang mulia. Saya sampaikan bahwa tanggal 10 Juli saya bertemu dengan anggota Propam. Bukan, malam itu saudara Beni Ali datang ke rumah saudara, menemui saudara bersama itu. Tidak ada bantahan. Mohon izin, mohon maaf yang mulia. Waktu itu saya bantah. Waktu itu saya bantah, saya katakan bahwa anggota Propam datang tanggal 10 Juli. Oke. Selanjutnya saudara pergi apa yang dilakukan malam itu tanggal 8 malam sampai tanggal 9? Tanggal 8 saya istirahat. Kapan saudara mengetahui Joshua meninggal? 9 Juli. Jam berapa? Waktu itu Pak Ferdi Sambo ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. Saya menanyakan, kemarin ada kejadian apa di 46? Terus suami saya sampaikan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Terus? Suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapolri bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Yosua dan Richard disebabkan karena Yosua melecehkan saya. Lalu saya kaget dan saya marah sama Pak Sepuh saat itu. Dan saya menangis. Saya sampaikan kepada suami saya, kenapa saya diikut-ikut dalam peristiwa tersebut. Saya menangis, lalu suami saya pergi keluar dari kamar. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian, Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat mendapat 500 juta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian, kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua? Saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia. Saudara tidak pernah memberikan handphone. Kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua? Saya lupa tanggalnya waktu itu. Ricky mendatangi saya. Terus menyampaikan, mohon izin Ibu, bagaimana dengan mobile banking Joshua saat itu. Saya menyampaikan ke Ricky, tolong diaturkan saja, karena waktu itu saya tidak enak badan. Karena saya yakin dan percaya sama Ricky. Ricky sudah lama sama saya dan... Gimana coba jelasin, coba. Gimana saudara Ricky bertanya kepada saudara? Waktu itu Ricky membawa HP mobile banking yang biasa dipegang oleh Joshua. Terus menyampaikan, mohon izin Ibu, bagaimana ini? Terus saya menyampaikan, ya Dek, aturkan saja. Karena saya yakin dan percaya dengan Dek Ricky, karena dia anak yang baik dan yang pintar dan dia sudah lama ikut sama saya.
Kemarin saudara Riki menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu, bahwa saya diminta oleh Ibu Putri untuk memindahkan uang dari rekening Joshua ke rekeningnya dia. Mohon izin yang mulia, itu bukan rekening Yosua, hanya mengatasnamakan saja. Yang di Dek Riki juga atas nama Dek Riki, tapi itu atas nama saja. Dua-duanya adalah uangnya Pak Ferdi Sambo dan saya, yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua untuk mengelola sebagai kas operasional. Untuk Dek Riki adalah di Magelang, untuk Dek Yosua di Jakarta. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, kalau boleh diperinkan baik itu rekening BNI atau BCA atas nama Riki dan juga Yosua, bisa terlihat bahwa itu adalah dana-dana yang dikeluarkan adalah untuk kebutuhan kami. Mohon maaf. Ya memang benar itu adalah untuk kebutuhan saudara. Tapi dengan saudara menempatkan uang milik saudara ke dalam rekening mereka, itu masuk dalam ranah pengertian tindak pidana pencucian uang. Mohon izin yang mulia, mohon maaf sebelumnya. Waktu itu juga saya sebelumnya menyampaikan kepada Dek Riki dan Dek Yosua, karena untuk memudahkan mereka sendiri. Karena kalau Dek Riki seperti Dek Riki di Magelang, untuk membayar kebutuhan sekolah anak kami, dan juga kebutuhan lain-lainnya, akan kesulitan bagi Dek Riki kalau saya membawakan uang atau transfer. Karena kadang-kadang saya ada kegiatan atau ada hal-hal lain yang perlu mendesak, dan Dek Riki tidak bisa. Atau ada rekening lain yang mungkin bukan hanya rekening itu yang saudara tempatkan atas nama mereka, uang-uang saudara? Tidak, hanya untuk kas operasional saja yang mulia. Kenapa saudara perintahkan untuk dikembalikan dalam rekening Riki? Mohon maaf yang mulia. Kenapa saudara perintahkan kembali untuk memindahkan rekening dari Joshua ke rekening Riki, padahal saudara sudah ketahui bahwa Joshua sudah meninggal? Saya tidak memerintahkan untuk memindahkan. Saya waktu itu hanya menyampaikan untuk mengaturkan saja. Tapi Dek Riki juga tahu, Dek Riki juga tidak salah, karena dia mengerti bahwa itu adalah dana dan uang Pak Ferdi Sambo dengan saya. Atau uang itu penghargaan buat dia? Bukan yang mulia. Kapan saudara ketemu dengan Beni Ali? Tadi saya sudah sampaikan tanggal 10. Tanggal 10. Siapa saja yang tanggal 10 saudara ketemu? Saya tidak tahu nama-namanya. Kapan saudara tanda tangan berita acara yang seolah-olah saudara diperiksa padahal saudara tidak pernah diperiksa sama sekali? Waktu itu dari Polres Jakarta Selatan tanggal 11 Juli. Kalau dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi? Kurang lebih mungkin 20 tahunan. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering yang mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual
pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan. Saudara saksi ya. Ini masih menangis atau gimana? Siapa yang mulia? Ya? Bisa masih memberikan